Setelah melakukan blokade bantuan ke jalur Gaza selama 3 bulan yang membuat seluruh penduduk Gaza dalam kelaparan akut, terbaru di bawah tekanan dunia, Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel akhirnya mengeluarkan konfirmasi bahwa Israel akan memberikan bantuan atau membuka blokade dengan membiarkan makanan masuk. Tapi seperti pernah kita ulas sebelumnya, Israel akan memberikan bantuan dengan menempatkan bantuan di titik-titik yang telah disiapkan, di mana itu bertujuan untuk mengumpulkan penduduk Gaza di area yang lebih sempit. Jelas Israel ingin menguasai wilayah Gaza, dan ini membuat dunia semakin marah, hingga berbagai demonstrasi mendukung Palestina dilakukan di berbagai wilayah. Dengan salah satu yang mencuri perhatian dunia adalah dukungan besar dari negara-negara Eropa. Dengan terbaru, ratusan ribu orang di Belanda turun ke jalan untuk menyatakan penghentian genosida yang ada di Palestina. Sejak menghentikan gencatan senjata, Israel telah memberlakukan blokade bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza sejak 2 Maret 2025 yang menghentikan masuknya makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya, 2,1 juta penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut dengan laporan dari UNRWA atau Badan PBB untuk Pengungsi Palestina menyatakan bahwa ratusan ribu warga dengan sebagian besar anak-anak dalam ancaman besar. Jelas ini adalah genosida. Pasalnya tak hanya menggunakan jet-jet tempur serta agensi di darat, Israel juga menggunakan bantuan sebagai senjata genosida dengan memblokade masuknya makanan pada warga sipil Gaza. Akibatnya, saat ini sebagian besar dunia menentang dan memberi tekanan kuat pada Israel. Uni Eropa melalui juru bicaranya, Anouar El-Anouni, mendesak Israel untuk segera mencabut blokade dan membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Dengan Antonio Costa, Presiden Dewan Eropa menyatakan bahwa Netanyahu berusaha menghancurkan solusi dua negara dan Eropa harus mendukung perdamaian dengan mengutuk sikap Israel. Sementara itu, Presiden Prancis Emmanuel Macron secara terbuka menyebut tindakan Netanyahu memalukan dan tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima. Tak main-main, Macron juga menyatakan bahwa Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi untuk memutus perdagangan terhadap Israel jika genosida tidak dihentikan. Selanjutnya ada Donald Trump. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi sekutu utama Israel, Trump akhir-akhir ini lebih banyak bersitegang dengan Netanyahu, termasuk soal bagaimana Trump ingin gencatan senjata segera dilakukan di Gaza. Dengan Sekjen PBB dan pejabat seperti Tom Fletcher dari OCHA, mengecam Israel dengan menyebut Gaza sebagai ladang pembantaian dan menyerukan gencatan senjata serta penghentian blokade. Melihat kekejaman Israel pada penduduk Gaza, masyarakat di berbagai penjuru dunia pun ikut menggelar berbagai aksi dukungan pada Palestina. Dan terbaru, apa yang kita lihat di Belanda berhasil mengguncang dunia. Pasalnya, negara Eropa yang secara umum bukan negara mayoritas Muslim, baru-baru ini menggelar aksi solidaritas besar untuk Gaza. Lihatlah ratusan ribu, bahkan mungkin hampir jutaan orang berkumpul di lapangan yang besar untuk menyuarakan aksi solidaritas sembari mengutuk aksi genosida yang dilakukan Israel atas penduduk Gaza. Ya, ada sangat banyak orang yang mendukung Palestina di Belanda. Hal yang tak mengejutkan saat mayoritas penduduknya memang selalu mensupport Palestina. Terbukti di momen saat ada supporter tim Israel datang dan berulah di Amsterdam, Belanda, mereka, penduduk Belanda, langsung memberikan pelajaran tak terlupakan untuk para penggemar tim Tel Aviv tersebut. Namun tentu, sentimen pro-Palestina di Eropa nggak hanya di Belanda. Saat sebaliknya, sentimen dukungan pada Gaza terus meningkat dari waktu ke waktu dan dari berbagai wilayah, seperti Spanyol, Irlandia, Swedia, Prancis, Italia, Inggris, Norwegia, dan masih banyak lainnya.
Bahkan di Asia, aksi rakyat Jepang juga ikut bersuara untuk apa yang terjadi di Gaza saat ini. 信じましょう。ストップガザジェノサイド、ストップジェノサイドインガザの声、毎日ストップガザジェノサイドのこのプラカードを掲げて毎日東京の街で Israel izinkan bantuan masuk ke Gaza. Setelah lebih dari 2 bulan atau hampir 3 bulan lamanya blokade dilakukan di wilayah Gaza, tekanan yang diberikan dari berbagai pihak untuk membuka blokade akhirnya disetujui oleh Israel. Jadi pada minggu kemarin, kantor Netanyahu mengumumkan bahwa Israel akan mengizinkan sejumlah makanan masuk ke Gaza. Setelah militer Israel mengumumkan telah meluncurkan operasi darat baru di daerah kantong itu. Keberadaan militer di kantong-kantong bantuan ini juga berfungsi untuk mengatur distribusi bantuan yang ditempatkan di titik-titik tertentu yang telah disiapkan. Strategi ini sendiri diyakini bertujuan untuk memusatkan penduduk Gaza di area yang lebih sempit, sehingga memudahkan Israel untuk mengendalikan wilayah tersebut. Laporan dari BBC menyebutkan bahwa Netanyahu juga melarang masuknya rumah, mobil, dan peralatan konstruksi ke Gaza dengan alasan keamanan, meskipun ini merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Israel memiliki agenda untuk menguasai Gaza, sebagaimana ditunjukkan oleh pernyataan Netanyahu tentang menyelesaikan misi untuk menghancurkan Hamas yang dapat mencakup ekspansi wilayah. Serangan besar terus berlangsung. Meskipun mengumumkan bahwa mereka akan membuka blokade untuk membawa makanan bagi penduduk Gaza, namun di sisi lain, serangan dari Israel pada penduduk Gaza terus berlangsung. Terbaru, Rumah Sakit Indonesia bahkan dikepung dengan 115 orang jadi korban jiwa, di mana menurut laporan Al Jazeera, militer Israel memulai apa yang disebutnya serangan darat skala besar di jalur Gaza. Di saat yang bersamaan di Qatar, pertemuan tak langsung antara Israel dan Hamas masih macet. Negosiasi difokuskan pada kemungkinan gencatan senjata, pembebasan sandera, dan tawaran untuk menghentikan perang. Belum menemui kata sepakat antara kedua belah pihak. Ketika dari pihak Hamas melaporkan bahwa posisi Israel tetap tidak berubah, ketika mereka ingin membebaskan tawanan atau sandera tanpa komitmen untuk mengakhiri perang. Selama seminggu terakhir, tentara Israel mengatakan mereka telah menyerang lebih dari 670 target Hamas dalam operasi baru yang disebut Kereta Gideon, di mana mereka melaporkan telah menewaskan puluhan pejuang Hamas. Namun Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa sedikitnya 464 warga Palestina meninggal hanya dalam waktu 1 minggu. Kini pihak berwenang Gaza mengatakan lebih dari 53.000 orang telah tewas sejak perang dimulai. Sebagian besar adalah warga sipil. Dengan 2 juta penduduk saat ini terpaksa meninggalkan rumah mereka di Gaza. Pada akhirnya, di tengah serangan besar-besaran yang terus berlangsung di Gaza, dunia menyaksikan gelombang solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan orang dari Belanda, berbagai negara Eropa, hingga Jepang turun ke jalan, mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan penghentian genosida. Di sisi lain, meskipun Israel akhirnya membuka blokade bantuan setelah tekanan global, agenda terselubung untuk menguasai Gaza tetap menjadi sorotan dunia. Dengan lebih dari 53.000 jiwa melayang dan 2 juta penduduk terpaksa mengungsi, suara rakyat dunia kian lantang menuntut keadilan. Kini harapan tertumpu pada tekanan internasional yang terus menguat, agar Gaza tidak hanya mendapatkan bantuan, tetapi juga kebebasan sejati. Solidaritas global ini menjadi pengingat, perjuangan Palestina adalah perjuangan kemanusiaan yang tak boleh kita abaikan.